29 ayat 11 dan 13, firman-Nya berkata, "Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkaulah yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung." Amin. Kita mau memuji kebesaran Tuhan. Amin. Minggu pertama di Desember kita mau bersuka cita lebih lagi. Saya undang untuk Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita mau bersuka cita, bergoyang bersama untuk Tuhan. Kita menaikkan satu pujian. Mari kita tepuk tangan sama-sama. Allah yang besar Tuhan, yang berkuasa atas langit dan bumi. Katakan, Tuhan berkuasa. Tuhan berkuasa.
gereja ini tidak mengedarkan kolektor. Bapak Ibu, saudara-saudari, buat kita semua yang mau menabur buat tempat ini untuk GBI Live, kami persiapkan untuk kotak di bawah, ada amplop juga di bawah, boleh diisi baru dimasukkan ke dalam kotak. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau saat teduh sebentar. Nyatakan terima kasih-Mu kepada Tuhan. Kau yang terbaik Tuhan.
Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu. Lebih lagi dari hatimu. Rumah memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Rumah menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu. Rumah memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Rumah menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu. Rumah memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Rumah menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Mari angkat tangan kita dua-dua di hadapan Tuhan. Rumah memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Rumah menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya sekali lagi. Rumah memuji-Mu, mari puji Dia. Sembah Kau Tuhan, mari sembah Dia. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kasih tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan Yesus. Kasih yang terbaik buat Raja di atas segala raja. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang layak terima pujian, Engkau yang layak terima penyembahan. Haleluya. Sekarang kami mau duduk dengar firman Tuhan. Amin. Mendapatkan pewahyuan yang baru dari Tuhan Yesus. Beri kami roh hikmat dan wahyu Bapa pada hari ini. Beri kami roh yang mengerti, pengurapan yang baru dari Tuhan. Dan Mazmur 107 ayat 20 katakan disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Amin. Selagi firman Tuhan diberitakan, setiap yang sakit Tuhan sembuhkan. Haleluya. Baik yang hadir di gereja ini maupun yang menyaksikan video secara YouTube Tuhan. Kuasa Tuhan tidak terbatas. Haleluya. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, kami yang sakit sudah disembuhkan. Amin. Firman-Mu yang mengubah setiap kami Bapa, memulihkan yang terluka, membebaskan yang terikat, mentransformasi kehidupan setiap kami Bapa. Kau yang sudah mengurapi hamba, dan Kau yang siap memberkati setiap kami Bapa. Kau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Dan firman-Mu berkata di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kita yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk saudara. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mau berdoa dulu buat anak-anak
anak-anak kita saudara, setiap minggu pertama adalah kita berdoa buat anak-anak sekolah minggu. Boleh berdiri depan sini aja. Ya, sini stop. Ya, oke. Boleh saudara arahkan tangan kepada anak-anak kita ini. Haleluya. Tuhan Yesus, inilah minyak urapan dalam nama Yesus mengurapi Tuhan anak-anakmu Bapa, dalam nama Bapa, Putra dan Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Anugerah Tuhan memberkati anak-anak kami, mereka anak kerajaan surga, diciptakan segambar serupa dengan Allah. Pasukan malaikat Tuhan jagai mereka. Darah Yesus bungkus mereka, dan Tuhan yang berkati tumbuh kembang mereka di dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Haleluya. Saudara, ya, ingat ajak anak-anak saudara, ada Natal anak, ya, hari Sabtu 17 Desember jam 3 sore, saudara, ya. Jadi kalau saudara juga punya keponakan, saudara punya tetangga mungkin yang anaknya juga belum bergereja, saudara, ya, saudara bisa ajak. Itu hari Sabtu tanggal 17, ya, jam 3 sore, saudara, di tempat ini. Haleluya. Kita udah masuki bulan Desember, saudara. Kita masuki bulan Natal, ya. Saudara exciting? Amin. Ya, setiap Natal tuh perasaan bahagianya double, saudara. Pertama, suasana Natal tuh ada di mana-mana, saudara, ya. Di mall, di bandara, di restoran-restoran, tuh semuanya dekorasinya Natal, saudara. Kita udah dekor beberapa. Nanti akan ada tambahan-tambahan di minggu-minggu berikutnya, saudara, ya. Bahkan gereja-gereja udah mengadakan perayaan Natal, ya. Kemarin saya berkhotbah di Natal Dewasa Muda GBI Harapan Baru. Nah, minggu depan itu Bapak Gembalanya khotbah di tempat ini. Jadi saya harapkan saudara bisa kasih sambutan gaya khas GB Live, ya, saudara. Jadi kalau hamba Tuhan itu berkhotbah, apa yang saudara percaya, aminkan, saudara tepuk tangan, ya, terima dengan exciting. Namanya Pendeta Andreas Setiawan, ya. Beliau pendeta senior di GBI, ya. Termasuk yang sangat disegani di GBI. Gerejanya tuh di Harapan Baru, kalau saudara tahu, di daerah Stasiun Cakung tuh, yang kalau belok kiri di Harapan Baru Regency, yang satu komplek tuh ada 5 gereja, saudara, berderet. Nah, salah satu gereja di tengah-tengah tuh GBI itu, ya, besar, saudara, jemaatnya 1000 lebih, saudara, ya. Nah, beliau gembalanya, saudara, ya. Minggu depan beliau akan khotbah di sini menggantikan saya, karena saya ada khotbah Natal di Bogor, saudara, ya. Di Bogor sudah menjadwalkan saya untuk Natal. Jadi gereja-gereja udah banyak Natal nih, Natal pemuda, kaum wanita, Natal sekolah minggu, ya. Dan ngomong-ngomong buat ibu-ibu, besok ada perayaan Natal kaum wanita WBI, ya, Wanita Battle Indonesia wilayah 1 tuh Harapan Indah sekitarnya, saudara. Jadi kalau buat ibu-ibu yang ada waktu, saya anjurkan untuk ikut, ya. Tempatnya di Harapan Indah, di GBI Kasih Karunia, ya. Gembala sidangnya itu Pendeta Sahala Nenggolan, saudara, ya. Besok jam berapa itu, ya? Jam 4 sore. Ya, besok hari Senin tanggal 5 jam 4 sore buat ibu-ibu, ya. Bapak-bapak yang mau ikut nggak ada kerjaan, ya, mau ikut terserah lah, ya. Bilang aja buat jaga ibunya, gitu, ya. Nah, kalau nanti ibu-ibu dari GB Live datang, tolong tunjukin wajah khas GB Live, ya. Wajah yang penuh sukacita, saudara. Amin. Amin. Ya. Nah, saya ingatkan itu. Lalu Natal GB Live sendiri itu 2 kali diadakan, saudara, ya. Tanggal 24 Desember malam di tempat ini jam 7, saudara, ya, di lantai ini dan di lantai 3, ya, lantai 3 pakai TV. Ya, walaupun terpisah satu lantai, saya yakin tidak akan memisahkan kita dari kasih Kristus, saudara. Amin. Lalu besoknya tanggal 25, nah ini baru kali ini kita rayakan Natal tanggal 25 juga, ya. Karena kenapa? Karena bertepatan hari Minggu, ya. Hari Minggu. Jadi 24 Desember jam 7 malam kita merayakan malam Natal. Lalu 25 jam 10, ya. 25 nggak usah ada pendaftaran, ya. Mungkin saudara yang merasa udah cukup Pak 24, saya 25 mau jalan-jalan. It's up to you, ya. Nah, bulan Desember itu selalu menjadi bulan yang tepat untuk kita menginjil, saudara. Ya, penginjilannya ada di mana-mana nih, ya. Mau di mall dengar lagu Natal, mau di mana dengar lagu Natal. Jadi udah ada suasana yang sangat mendukung kalau saudara mau menginjil. Jadi ajak, ya, orang-orang yang menurut saudara belum percaya, itu paling tepat, saudara, ya. Ajaknya tanggal 25 aja, pas banget tuh, ya, pas Natal, saudara, ya. Nah, sudah 3 bulan saya ngajar saudara tentang Yesus. Ya, di 2 Petrus 1 ayat 2 bilang kasih karunia
dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Nah, belakangan semakin sering kita dengar berita-berita, ulasan-ulasan, podcast-podcast yang bicara tentang krisis di 2023, tentang resesi di 2023. Sedikit atau banyak pasti bikin kita takut juga, saudara. Bikin kita khawatir. Dalam situasi seperti itu kita butuh yang namanya iman. Saya ajak saudara buka firman Tuhan di Roma 10 ayatnya yang ke-17. Roma pasal 10 ayatnya yang ke-17. Dan kalau saudara sudah ketemu, saya mau ajak saudara untuk membacanya sambil berdiri, saudara. Roma 10 ayat 17. Satu, dua, tiga. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Silakan duduk saudara. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, seringkali saya mendengar orang mengutip ayat ini, tapi kebanyakan mengutipnya begini, saudara. Iman timbul dari pendengaran akan firman Allah, atau iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Tetapi ayat itu bukan berkata firman Tuhan atau firman Allah, melainkan firman apa? Kristus. Mengapa hal ini penting? Karena mayoritas orang percaya pasti sama yang namanya Tuhan. Mayoritas orang pasti percaya sama yang namanya Allah. Tetapi Allah yang mana dulu, saudara? Buat saudara dan saya adalah Allah yang dikenal dengan nama Yesus Kristus. Tuhan yang mana dulu? Buat saudara dan saya adalah Tuhan yang dikenal dengan nama Yesus Kristus. Makanya Alkitab berkata bahwa di akhir zaman nanti akan ada anti Kristus. Bukan anti Tuhan, bukan anti Allah, tapi yang ada adalah anti Kristus. Karena yang memfitnah Tuhan Yesus itu bukan anti Tuhan. Karena yang menghadapkan Tuhan Yesus ke pengadilan untuk dijatuhi hukuman itu bukan pelacur dan pemungut cukai. Yang menyebabkan Tuhan Yesus sampai harus mati di atas kayu salib adalah ahli Taurat, orang Farisi, dan pemimpin agama Yahudi, yang notabene mereka adalah orang-orang yang percaya Tuhan, tetapi mereka anti Kristus. Orang yang mengaku percaya Tuhan belum tentu percaya kepada Kristus. Sebab itu ada ungkapan, semua agama sama, jalannya aja beda-beda, caranya aja beda-beda. Saya mau katakan saudara, faktanya tidak sama, saudara. Memang ungkapan itu baik jika ditaruh di dalam konteks toleransi umat beragama. Saya nggak bermaksud untuk jadikan saudara orang-orang yang fanatik atau mabok agama. Namun saudara dan saya harus berpegang teguh, berakar di dalam Kristus, dan dibangun di atas iman kepada Tuhan Yesus. Mengapa? Karena iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Apa maksudnya firman Kristus? Pengajaran-pengajaran tentang Yesus. Pengajaran-pengajaran yang membuat saudara dan saya semakin mengenal Tuhan Yesus. Amin. Amin. Siapa yang mau belajar untuk mengenal Yesus lebih lagi? Amin. Berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Amin. Nah, itu baru pembukaan aja saudara, belum khotbah. Khotbahnya lanjutan. 2 minggu lalu saya janji kita mau lanjutkan tema karakteristik Tuhan Yesus. Kalau saudara masih ingat, saya kasih 2 karakteristik Tuhan Yesus. Ya, saya nggak tahu nih saudara masih ingat gak? Yang pertama, Tuhan Yesus itu 100% apa? 100% Allah, 100% manusia. Yang kedua, Tuhan Yesus itu apa? Kudus, tak bercelah, tak berdosa. Nah, ini saya mau kasih karakteristik yang ketiga. Ya. Firman Tuhannya ada di mana? Ada di Lukas 4 ayat 16 sampai 21. Saudara nggak usah berdiri. Saudara cukup membacanya berganti-gantian dengan saya. Lukas 4 ayatnya yang ke-16 ya, sampai ayatnya ke-21. Saya baca ayat 16,
Saya minta saudara baca ayat 17, saya 18, jadi ganti-gantian. Saudara ganjil, ayat ganjil, saya ayat genap. Judul perikopnya Yesus ditolak di Nazaret. Demikian firman Tuhan, saya baca terlebih dahulu. Yesus datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Saudara, kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan ia menuliskan dan ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitahukan Tuhan. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia mendengarnya mendengarnya. Amin, saudara. Karakter yang ketiga tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah sumber kasih karunia. Katakan bersama saya, sumber. Waktu Tuhan Yesus masuk ke bait Allah, Alkitab katakan dia baca dari kitab suci, saudara. Bukan Alkitab yang saudara pegang hari ini. Karena Alkitab yang saudara pegang hari ini adalah hasil kanonisasi bapak-bapak gereja. Kumpulin kitab-kitab, dijadiin satu, ada 66 kitab. Ya, kalau orang Katolik ada tambahannya lagi, ada kitab Yudit lah dan sebagainya, saudara. Ya, kita umat Kristen Protestan kita percaya Perjanjian Lama ada 39 kitab, Perjanjian Baru ada 27 kitab, saudara. Nah, waktu Yesus dia baca kitab, dia pas baca di kitab Nabi Yesaya, saudara. Lalu dia baca ayatnya. Dia bilang di situ, Roh Tuhan ada padaku, sebagainya dan sebagainya dan sebagainya, saudara. Lalu dikatakan di ayat yang hampir terakhir itu dibilang begini, saudara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Yesus tutup. Yesus tutup kitab itu, kasih kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Wah, ini satu skenario yang indah sekali. Saya berdoa kita semua juga selalu matanya tertuju kepada Yesus. Amin. Ya, siap-siap mendengarkan tentang apa yang dia mau sampaikan. Lalu dia sampaikan begini, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Itu kalau saudara baca ayat selanjutnya, saudara, semua pada protes, khususnya ahli-ahli Taurat. Pada hari ini genaplah nas ini. Maksudnya apa? Genaplah nubuatan ini. Apa yang pernah disampaikan 2000 tahun yang lalu. Oleh siapa? Oleh Yesaya. Kalau saudara membaca di dalam kitab cetak, ya, Lukas 4 ayat 16 sampai 21 itu di bagian halaman bawahnya itu ada kutipan Yesayanya, saudara. Kalau saudara pakai Alkitab YouVersion kayak saya, YouVersion aplikasi, itu juga sekarang ada, saudara. Nah, di sini bisa kasih tahu itu ngutipnya dari Yesaya berapa. Ya, itu dari Yesaya 61. Coba kita buka. Kitab yang saudara baca tadi, yang dibaca oleh Yesus, itu Yesaya pasal 61. Saya bacain ya. Coba saudara sambil buka juga. Ya, yang Lukas 4-nya saudara tetap jangan tutup Lukas 4-nya. Nanti saudara bandingkan Lukas 4 sama Yesaya 61, gitu maksud saya. Ya. Yesaya 61 bilang gini, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Tadi kepada orang apa? Miskin. Jadi miskin itu pasti mirip sama sengsara. Bilang kanan kirinya, makanya jangan miskin. Dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan apa? Pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara,
untuk memberitakan apa? Tahun rahmat Tuhan dan tetapi di Lukas 4 waktu Yesus bilang untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan, Alkitab bilang apa di Lukas 4? Kemudian Yesus menutup kitab itu. Seharusnya di Yesaya 61 sesudah kalimat untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dilanjutkan dengan kalimat apa? Dan hari pembalasan Allah kita. Sebelum kalimat dan hari pembalasan Allah kita, Yesus tutup kitab itu. Sambil dia bilang apa? Pada hari ini genaplah nasib. Yesus karakteristik yang ketiga adalah dia sumber kasih karunia. Tahukah saudara bahwa Yesus adalah sosok yang paling kontroversial di dalam dunia ini? Bahkan kehadiran Yesus, saudara, mengubah sejarah yang ada. Tahukah saudara bahwa sekalipun Yesus tidak pernah menulis buku, tapi ribuan buku ditulis menceritakan tentang dirinya. Bahwa Yesus tidak pernah menulis lagu, tapi ribuan lagu menceritakan tentang dirinya. Bahwa Yesus gak punya Instagram, tapi followernya jutaan, saudara. Yesus adalah orang yang mengubah sejarah. Bahkan kalender saudara dan saya itu ditulis berdasarkan kapan dia lahir, saudara. Di dalam kalender yang kita anut hari ini disebut kalender Gregorian atau Julian, saudara. Sehingga disebut namanya kalender Masehi. Masehi berasal dari Mesias, saudara. Kalau di dalam bahasa Inggris, sebelum Masehi, saudara, dibilangnya BC, BC. Apa artinya BC? Before Christ. Tapi kalau tahun Masehi dibilangnya AD. Apa itu AD? Anno Domini. Anno Domini apa? Tahunnya Tuhan. The year of the Lord, katanya. Anno Domini Jesu Christi. Di dalam bahasa Latinnya, saudara. Yesus bisa mengubah sejarah. Pemimpin agama mana yang bisa mengubah kalender, saudara? Yesus kehadirannya dia mengubah sejarah. Artinya apa? Before Christ, tahun-tahun sebelum ada Yesus, dan tahun-tahun dengan adanya Yesus. Before Christ, after Christ. Sama seperti hidup saudara dan saya. Sebelum Yesus dan sesudah Yesus pasti ada perbedaan, saudara. Amin. Tahukah saudara bahwa waktu Yesus berkata dia tutup kitab itu dan berkata tahun rahmat Tuhan telah datang, di dalam bahasa Inggris versi NIV, New International Version, ya ini adalah versi Alkitab yang paling banyak digunakan oleh Amerika hari ini, saudara. NIV, bukan New King James tapi NIV. Itu kalimat tahun rahmat Tuhan disebutnya begini: to proclaim the year of the Lord's favor. Untuk memproklamasikan tahun kasih karunia. Tuhan bilang ditutup kitab itu, saudara. Artinya apa? Kita hari ini, saudara dan saya, kita hidup di tahun kasih karunia. Kenapa disebut tahun? Kenapa nggak dibilang hari kasih karunia? Kenapa nggak dibilang minggu kasih karunia? Kenapa nggak dibilang bulan kasih karunia? Kenapa dibilangnya tahun kasih karunia? Artinya apa? Bahwa Tuhan ingin saudara dan saya menikmati kasih karunia sepanjang tahun, saudara. Amin. Apa sih kasih karunia, Pak? Kasih karunia adalah sesuatu yang saudara dan saya nggak layak, tapi toh saudara mendapatkannya. Keselamatan nggak layak buat kita, saudara. Karena apa yang saudara dan saya lakukan, bahkan kitab Yesaya berkata kesucian kita pun bagaikan kain kotor di mata Tuhan. Banyak orang berpikir kalau saya nyumbang, kalau saya lakukan A, kalau saya lakukan kebaikan ini, kebaikan itu, mungkin Tuhan akan senang dengan saya. Tetapi saya mau katakan sama saudara bahwa Tuhan gak senang dengan perbuatan saudara, tetapi Tuhan senang dengan perbuatan Yesus di atas kayu salib buat saudara. Saudara dan saya mengalami yang namanya rahmat Tuhan telah datang. Apa bentuk rahmat itu, Pak? Rahmat itu tadi dikatakan, saudara, kabar baik kepada orang miskin. Apa kabar baik kepada orang miskin? Apa menurut saudara kira-kira kabar baik buat orang miskin? Bahwa kamu gak perlu miskin lagi. Itu kabar baiknya. Bahwa kamu gak perlu miskin lagi. Berapa banyak di antara orang saudara, mereka ikut seminar ini, mereka ikut motivasi ini, mereka dengerin podcast ini, mereka belajar ini itu. Buat apa sih sebetulnya? Supaya gak miskin. Supaya keluar dari kemiskinan.
Bahkan ada istilahnya financial freedom katanya. Tahukah saudara bahwa tahun rahmat Tuhan itu mau kasih kabar baik kepada orang miskin? Lalu dikatakan yang kedua, pembebasan kepada tawanan. Apa maksudnya pembebasan kepada tawanan? Mungkin saudara nggak di penjara, di dalam kerangkeng seperti kriminal saudara. Tapi berapa banyak yang pikirannya seperti ditawan, yang hatinya ditawan sama kepahitan. Kita merasa hidup kita dalam kungkungan. Tahun rahmat Tuhan bicara bahwa Tuhan mau bebaskan. Lalu dikatakan penglihatan bagi orang buta, saudara. Ini paling penting di bulan Desember seperti ini, saudara. Biasanya orang lebih cari peramal. Kita baca zodiak, baca proyeksi 2023 mau gimana. Kenapa? Karena kita nggak tahu apa yang terjadi di depan. Kita buta sama apa yang terjadi di depan. Tetapi rahmat Tuhan mau kasih saudara dan saya penglihatan bagi orang buta. Amin. Dan yang terakhir dikatakan pembebasan kepada tertindas. Berapa banyak di antara saudara yang mungkin merasa tertindas? Mungkin saudara nggak tertindas seperti perbudakan, tapi ada yang merasa tertindas oleh keadaan, tertindas oleh ekonomi dan sebagainya, saudara. Nah, Tuhan Yesus berkata bahwa Roh Tuhan Allah ada padaku, sebab Ia mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik pada orang miskin, mengutus aku memberitakan pembebasan pada tawanan, penglihatan bagi orang buta, membebaskan orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Dia tutup kitab itu, saudara. Karena ini konsepnya, saudara. Apa bedanya Yesus sama agama lain? Agama lain itu sifatnya transaksional, saudara. Sifatnya transaksional. Dari zaman dulu, ya, orang-orang dulu belajar seperti itu. Mereka lihat gunung, itu dianggap Tuhan. Mereka lihat pohon yang besar, dianggap Tuhan. Atau ada orang bilang, oh ini Tuhan, oh itu Tuhan. Lalu konsep mereka, Tuhan itu seolah-olah transaksional. Sehingga dari dulu kita belajar yang namanya membawa sesuatu buat Tuhan. Entah itu sesajen, entah itu persembahan, sembah-sembahan. Itu mau saudara nggak percaya Tuhan pun, misalnya saudara ada yang orang bekerja di atau orang terlibat okultisme atau perdukunan, mereka sama. Seolah-olah transaksional. Saudara harus membawa sesuatu dulu atau melakukan sesuatu dulu supaya yang lebih besar itu, yang lebih berkuasa itu, yang lebih ilahi itu bisa juga memberikan apa yang saudara mau. Jadi hidup kita itu transaksional. Semua agama akan bilang begini, saudara. Saudara mau tanya orang di pinggir jalan manapun, akan saudara tanya gimana caranya masuk surga, mereka akan bilang lakukan yang baik, jauhi yang jahat. Jadi saudara harus lakukan yang baik supaya dapat yang baik. Kalau saudara lakukan yang jahat, saudara dapat yang jahat. Makanya ada istilah do good get good, do bad get bad. Kalau saudara lakukan yang baik, saudara dapat berkat. Saudara tidak lakukan yang baik, saudara dapat kutuk. Jadi transaksional. Sampai dibilang apa? Bahwa kita itu dibalaskan setimpal dengan apa? Perbuatan. Makanya katanya ditimbang-timbang, saudara. Ditimbang-timbang. Saya berkali-kali berulang-ulang kasih ilustrasi ini, saudara. Banyak orang mempercayai, saudara, bahwa memang semuanya nanti diukur, ditimbang-timbang. Kan berkali-kali saya bilang, persoalannya, saudara yakin gak kebaikan saudara lebih banyak daripada keburukan saudara? Kita hitung-hitungan aja. Ya. Katakanlah saudara bikin dosa sehari 3 kali. Menurut saya itu udah malaikat, saudara. Sehari 3 kali aja. Wah, enggak lah Pak, sekali aja saya belum tentu bikin dosa. Oke. Saudara mau tahu apa itu dosa? Kita sepakati dulu. Kalau hukum Taurat ada 10. Ya, itu kumpulannya, pokoknya saudara, ada 10. Semua hukum Taurat rata-rata 7 dari 10 itu bilang jangan. Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan. Saudara sepakat gak? Kalau jangan itu berarti dosa. Jadi kalau Tuhan bilang jangan ini, berarti itu kalau saudara lakukan itu dosa. Matius 6 ayat 25 bilang gini, janganlah kamu khawatir. Jadi kalau khawatir, lalu saudara bilang sama saya, apalagi ibu-ibu, hari gini Pak, siapa yang gak khawatir?
Kadang-kadang kita lagi ibadah di luar hujan aja kita udah mikir, nggak dengar firman, kita nggak fokus sama firman kita. Aduh, jemuran gue belum angkat nih. Kita udah khawatir sama yang di rumah. Kita udah khawatir sama 2023. Kalau saudara sehari khawatir 3 kali, saudara udah dosa 3 kali sehari. Kali setahun ada berapa hari? 365. 3 kali 365 berapa? Oh, cepet dong hitungnya. 1050, saudara. Kita katakan 1000. 50-nya potong, saudara. Tinggal 1000. Setahun saudara dosa 1000. Bonang umur berapa? 24. 1000 kali 24 dosanya berapa tuh, saudara? 24.000. Wih, tapi kan saya masih bayi, belum dosa dong, Pak. Masih kecil. Oke, potong 5 tahun deh. 19.000 dosa dia, saudara. Apalagi saudara yang usia dari 50. Sampai ada istilah kalau orang tua dibilang bau apa? Bau tanah. Aku nunduk sih. Nggak usah nengok kanan kiri, bilang bau tanah deh. Bau dosa, mungkin bukan bau tanah kali disebutnya ya, bau dosa. Nah, saudara cukup yakin nggak bahwa kebaikan saudara akan melebihi? Nah, ada orang kalau misalnya mau masuk tahun baru apa? Gunting rambut, bilangnya buang apa? Berarti semakin panjang rambut saudara semakin Siap. Jadi kalau saudara dan saya kita dihakimi Allah berdasarkan perbuatan kita, berdasarkan performance kita, siapa yang masuk surga, saudara? Siapa yang bisa diselamatkan? Waduh, frustasi kita. Makanya saya selalu berkata begini, saudara. Agama itu seperti manusia mencoba bikin tangga ke surga. Pernah dicoba gak? Pernah, saudara. Di Kejadian 11, umat manusia itu coba bikin gedung biar sampai ke langit, saudara. Namanya menara. Menara apa? Babel. Mereka bikin menara, udah mau sampai ke langit, Tuhan ubah bahasa mereka, sehingga satu dan yang lain nggak bisa ngerti, saudara. Manusia itu coba bangun ke atas, nggak bisa. Coba bikin baik, nggak bisa. Saya mau katakan sama saudara, kalau saudara ngasih perpuluhan ke gereja ini, saudara ngasih persembahan ke gereja ini, nggak bisa masuk surga juga. Nggak bisa. Karena perpuluhan persembahan saudara bukan buat Tuhan, buat pekerjaan Tuhan. Beda loh. Bukan buat Tuhan, buat pekerjaan Tuhan. Nih buat bayar AC, nih. Ya buat bayar sewa, ya. Karena saya bilang sama pemilik namanya Ibu Kristina, ya, saya nggak bayar dia pakai iman, saudara. Ibu Kristina di depan notaris, saya ucapkan dalam nama Yesus Kristus. Itu Bu Kristina bisa bilang, maksudnya apa nih Pak? Percaya. Ibu nggak percaya. Kalau nggak percaya kita berdoa bersama lagi. Nggak mungkin. Ya, saya bayar pakai uang, saudara. Ya, saudara, persembahan saudara nggak bisa bawa saudara masuk surga. Oh, kalau kayak gitu ngapain saya persembahan? Nggak apa-apa. Saya nggak maksa saudara ngasih persembahan di sini. Sekali lagi, saudara datang ke gereja pun itu nggak membuat saudara jadi masuk surga. Jadi jangan saudara pikir kalau saudara datang ke gereja, saudara kayak absen sama Tuhan. Nih gue udah datang ya. Jangan saudara doanya nggak dijawab terus saudara lirik ke Tuhan. Nggak dijawab, gue besok nggak gereja lagi nih. Nggak apa-apa, saudara. Emangnya surga kesepian nggak ada saudara? Jadi saya mau bilang sama saudara bahwa saudara dan saya, kita nggak bisa ngelakuin apapun supaya Tuhan itu terima kita, nggak bisa. Karena kita nggak bisa bikin tangga ke atas. Jadi nggak ada pilihan. Tuhan lihat kefrustasian ini, akhirnya Tuhan yang dari sorga turun, saudara. Kalau yang dari bawah nggak bisa naik ke atas, berarti yang dari atas turun ke bawah. Makanya Tuhan Yesus bilang, Dia beritakan tahun rahmat Tuhan. Apa maksudnya tahun rahmat Tuhan? Dia mau berbuat baik buat saudara. Dia bukan hanya baik, tapi dia juga berbuat baik. Kita buka Mazmur 103, saudara. Sebentar lagi saya
tutup. Ini ayat penutup. Mazmur 103, saudara. Kalau saudara lihat judulnya, Pujilah Tuhan hai jiwaku, dari Daud. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah apa? Lupakan segala kebaikannya. Dia yang apa? Yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan apa? Kasih setia dan rahmat. Apa maksudnya kasih setia dan rahmat? Bahwa Tuhan itu mengasihi saudara selama-lamanya. Amin. Saudara berbuat baik, Dia sayang sama saudara. Saudara gak berbuat baik, Dia tetap sayang sama saudara. Lalu pernah ada orang bilang gini, Mas, oh berarti Pak Jun menganjurkan orang berbuat dosa. Bukan, saudara. Saya gak menganjurkan orang berbuat dosa, tapi saya mau kasih tahu orang yang masih buat dosa sampai hari ini, bahwa Tuhan tetap sayang sama kamu. Amin. Karena kasih sayangnya nggak tergantung apa yang kamu lakukan. Dan Tuhan berharap dengan saudara tahu bahwa Dia tetap sayang saudara, ada harinya saudara akan bertobat sungguh-sungguh. Ada ayatnya. Ada ayatnya. Saudara tetap tandai di Mazmur 103. Saya buka ayatnya. Tuhan ingetin saya nih di Kisah Para Rasul pasalnya yang ketiga, kalau nggak salah ayat 26. Benar. Kisah Rasul 3. Nah, di Kisah Rasul 3 ayat 26 bilang ini, dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya. Hambanya N-nya huruf besar, maksudnya Yesus. Dan mengutusnya kepada kamu, supaya Ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatan. Apa tuh maksudnya? Ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Ini konteksnya bilang apa, saudara? Tuhan terus berkati saudara, Tuhan terus sayang saudara, walaupun saudara masih jahat, walaupun saudara masih bikin salah, Dia terus sayang saudara, Dia terus berkati saudara sampai akhirnya saudara malu sendiri. Kok gua yang begini Tuhan masih sayang sama gua? Agama lain, saudara, dia akan tuntut saudara benar dulu. Lakukan dulu yang benar. Lakukan dulu ini itu. Korban ini itu dulu. Persembahkan ini itu dulu. Kalau agama lain minta persembahan dari umatnya, Yesus justru jadi persembahan buat umatnya, saudara. Kalau agama lain harus mengorbankan sesuatu buat Tuhannya, dalam kekristenan justru Allah Bapa mengorbankan anaknya yang tunggal buat setiap kita yang percaya beroleh hidup yang kekal, saudara. Amin. Saya mau katakan sama saudara pada pagi hari ini, Dialah sumber kasih karunia. Supaya saudara dan saya yang gak layak terima keselamatan ini, saudara tetap terima. Yang saudara dan saya perlu lakukan cuma apa? Sama seperti khotbah pendeta Joel minggu lalu. Kalau saudara ulang tahun dikasih kado, apa yang saudara harus lakukan? Cuma dua, saudara terima atau saudara tolak. Kalau saudara terima, saudara nikmati kado yang sudah diberikan. Saudara terima kasih karunia. Dan kasih karunia-Nya apa? Sepanjang tahun. Katakan saudara di versi bahasa Inggris yang lain dikatakan greatly abound of favor. Kasih karunia yang berlimpah-limpah, saudara. Kasih karunia yang berlimpah-limpah. Apa sih maksudnya kasih karunia yang berlimpah-limpah? Kasih karunia yang berlimpah-limpah. Kemarin saya bilang sama jemaat di GB Harapan Baru, Pak Frans sudah kenal saya lama. Siapa lagi di sini ya? Kayak Yos mungkin dari kecil ya, dari sekolah minggu. Kan saudara tahu dulu saya cuma guru olahraga. Banyak orang bilang begini, Pak, gimana sih kok Bapak bisa sesukses ini? Kok Bapak bisa sehebat ini? Nggak tahu juga. Banyak orang ngira saya pinter banget. Nggak tahu saya juga, saudara. Saya cuma bilang, semuanya karena kasih karunia. Kasih karunia yang sama, saudara. Yang Korintus katakan, Dia bisa bikin saudara yang dianggap bodoh oleh dunia diangkat Tuhan. Amin.
lebih daripada orang-orang beriman. Yes. Yang gak dipandang mampu, Tuhan bisa angkat. Yang dianggap gak penting, bisa dianggap penting. Bilang kanan kirinya, Tuhan kasih karunia kepada kita. Tuhan kasih karunia. Amin saudara. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya nggak tahu apa yang menjadi harapan saudara 2023. Tapi Tuhan ingatkan saya, 2023 is the year of the Lord's favor. Yes. Adalah tahun Tuhan berbuat baik kepada kita Yes. semua. Tahun kasih karunia. Rasanya nggak mungkin dapat. Rasanya nggak mungkin dapat. Rasanya nggak mungkin dapat, saudara. Nggak layak. Nggak layak. Nggak layak tapi dikasih. Nggak layak tapi dikasih. Saya minta waktu lebih ya, saudara. Ilustrasi ini mungkin sudah saya cerita kepada saudara berkali-kali. Saya kerja keras, saudara. Saya tiap hari itu bekerja, menurut saya cukup kerja keras. Hasilkan uang banyak banget, saudara. Udah habis kerja melayani Tuhan lagi. Senin sampai Sabtu kerja. Sabtu malam siapin khotbah. Minggu layani saudara. Habis itu kasih waktu sedikit buat keluarga. Besoknya kerja lagi dan sebagainya. Tapi tiap bulan saya transfer kepada istri. Nih, jatah bulanan. Istri saya tinggal nanti, "Pak, aku mau belanja sini dulu ya. Pak, aku ini dulu ya. Pak, aku ini dulu ya." Satu ketika saya bilang sama istri, "Gimana ya? Aku gini ya." Istri saya bilang, "Ya doa aja lah. Mama sih nggak pernah khawatir kok." Terus satu ketika saya makan siang sama Pak Willy, yang sering khotbah di sini, Pak Willy, yang pengusaha tuh. Pas lagi makan siang, dia juga sharing yang sama. Sharing yang sama, biasalah antar suami gitu kan. Terus Pak Willy bilang gini, "Iya nih, kalau bini gua sih ya." Saya bilang sama Pak Willy, "Kalau bini gua sih bilang gini, iya, bini gua sih nggak pernah khawatir tuh tentang hari esok lah dan sebagainya." Sama tuh bini gua juga ngomong gitu, kata Pak Willy. Iya kan, mereka nggak khawatir kan, yang nyari duit kita katanya gitu. Mereka mah tahu beres aja katanya. Saya mau bilang sama saudara ya, sama saudara. Yesus yang kerja keras, harusnya kita yang nikmati, saudara. Amin. Tahu beres. Kenapa saya bilang tahu beres? Karena di atas kayu salib Yesus bilang sudah selesai. Yes. Di atas kayu salib dia nggak bilang to be continue, bersambung ke season 2. Nggak ada, saudara. Sudah beres. Seperti ilustrasi yang saya bilang kan, kalau saya tanding tinju, ya kan, tuh ada singkat cerita, sampai ronde ke-10, saya udah bonyok, lawan saya udah bonyok, akhirnya saya tonjok terakhir kalinya, dan lawan saya KO. Saya menang dengan penuh luka badan saya. Saya menang, saya dapat piala, saya dapat uang. Habis itu saya kemana? Ke rumah sakit. Yalah, dirawat kan bonyok semua. Saya pulang, nggak langsung ke rumah, saya ke rumah sakit dengan perban sana sini, dengan infus sana sini. Tapi saya menang, saya bawa uang. Besokan harinya istri saya jenguk ke ruang rawat sambil bawa belanjaan. Gimana saya kabarnya? Iya, yang bonyok kan saya. Yang jadi pemenang saya. Saya menang lawan tinju, tapi istri saya dia nggak bonyok, tapi dia nikmati kemenangan saya. Dia lebih dari pemenang, saudara. Amin. Roma 8 katakan, kita lebih dari pemenang, saudara. Yesus bonyok di atas kayu salib. Yesus hancur di atas kayu salib supaya saudara dan saya menikmati apa yang dia menangkan, saudara. Menikmati apa yang dia hasilkan. Itu namanya kasih Karunia. karunia. Sebelum pergi ke sini, Tuhan ingatin saya. Mungkin saudara pikir, saya layak gak ya Pak? Saya ada sakit ini nih Pak, saya begini nih Pak. Tuhan mau sembuhkan setiap yang sakit. Amin. Bukan hanya sakit secara fisik, tapi sakit secara psikis, saudara. Mari kita bangkit berdiri. Kaulah Tuhan, Kau sembuhkan sakitku. Kau berfirman
begitu kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuhku. Mari angkat roti di tangan kanan saudara, katakan bersama saya dalam nama Yesus. Inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Kristus. Buat Tuhan Yesus sendiri yang telah pikul semua dosaku pada tubuhnya di atas kayu salib, supaya aku yang mati bagi dosa hidup oleh pembenaran, oleh bilur-bilurnya aku menjadi sembuh. Dalam nama Yesus, inilah tubuh Kristus. Makannya. Mari angkat anggur di tangan kanan saudara, katakan bersama saya dalam nama Yesus. Inilah darah Yesus, darah perjanjian yang baru dan kekal, yang berikan kami pengampunan, penebusan atas segala dosa dan pelanggaran kami. Dosa kami sudah diampuni, dalam Kristus kami adalah kebenaran Allah, dalam Kristus kami adalah ciptaan yang baru. Dalam nama Yesus, inilah darah Yesus, minumlah. Kaulah Tuhan penyembuhku, Kau sembuhkan sakitku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuh. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan penyembuhku. Kau sembuhkan sakitku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuhku. Saudara, tumpangkan tangan pada bagian tubuhmu yang sakit. Ku berdoa Bapa dalam nama Yesus, setiap jemaatmu Tuhan yang mengalami sakit secara fisik Bapa, kenapapun penyakit yang dokter sudah temukan di dalam tubuh anak-anakmu Bapa, berdoa bersepakat di dalam nama Tuhan Yesus bahwa tubuh umatmu adalah bait Roh Kudus. Amin. Dalam nama Yesus, aku perintahkan setiap roh apapun yang ada di balik penyakit itu di dalam nama Tuhan Yesus, pergi, lepaskan tanganmu dari anak-anak Tuhan, bahwa tubuh mereka adalah bait Roh Kudus dan bukan sarang penyakit. Yesus. Aku berdoa Bapa memberkati tubuh jemaatmu Bapa di tempat ini maupun yang menyaksikan Tuhan Yesus secara online dalam nama Yesus. Juga buat Pak Hendri yang terbaring di ranjang rumah sakit Bapa di dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, mereka disembuhkan dalam nama Yesus. Mereka sudah ditebus oleh darah Yesus di atas kayu salib. Aku berdoa Bapa dalam nama Yesus, biar kesembuhan juga turun atas setiap rumah tangga Bapa. Buat setiap rumah tangga yang sudah tawar, Tuhan berikan anggur yang baru di dalam setiap keluarga Bapa dalam nama Yesus. Aku berdoa Bapa dalam nama Yesus, biar kiranya tahun rahmat Tuhan, kasih karunia-Mu melihat kami Tuhan, membuat kami bisa melihat hari esok Tuhan. Membuat kami Tuhan terbebas dari tawanan, terbebas dari penindasan. Hamba berdoa Bapa dalam nama Yesus, buat setiap karir anak-anak Tuhan dalam nama Yesus, yang mungkin hari-hari ini mereka merasa stuck di dalam nama Yesus. Engkau Tuhan yang membukakan jalan buat anak-anak-Mu Bapa dalam nama Yesus. Biar 2023 Tuhan datangkan promosi buat mereka dalam nama Yesus. Tuhan berkati setiap bisnis anak-anak-Mu Bapa yang rasanya pintu tertutup, biar kiranya Tuhan yang membukakan pintu-pintu buat mereka dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus buat setiap anak-anak kami Bapa dalam nama Yesus, mereka menjadi seperti tunas pohon zaitun di tengah-tengah keluarga kami Bapa dalam nama Yesus. Kau Tuhan yang menyembuhkan setiap kami Bapa. Kau Tuhan yang memberikan kesembuhan buat setiap kami Bapa dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain Tuhan, anugerah-Mu yang menyertai kami sepanjang minggu ini. Dan sepanjang minggu ini kami akan lihat hari-hari yang baik yang Tuhan jadikan dalam hidup kami. Angkat kedua belah tanganmu, pulanglah dan terimalah rahmat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi kau. Tuhan menyinari kau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu shalom, damai sejahtera mulai siang hari ini sampai Maranatha. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan.